والأولياء الصالحين ثم إلى جميع الخلفاء الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. Wa yambagi lan sayukjo ayata awada apa yento nyuwun ruksa sapa man billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala minal bukhli saking medit. Qala dawu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam sapa Gusti Nabi alaihi salatu wassalam ayyudain utawi endi-endine lara adwa'u iku kang luweh lara minal bukhli ketimbang saking medhit wa kana lan ono Abu Syaikhi sapa abai syekh al-imamu al-ajallu syamsul a'immati al-halwaniyu faqiran iku wong kang fakir yabi'u hale adol sapa Abu Syekh al-halwa'a ing manisan wa kana lan ono sapa Abu Syekh yukti iku maringi iku awe sapa Abu Syekh al-fuqahaa ing pira-pira wong kang alim fikih minal halwa saking halwa wa yaqulu lan dawuh sapa Abu Syekh wa yaqulu lan matur sapa Abu Syekh ing dawuh ud'u kula aturi dongaaken panjenengan ud'u kula aturi dongaaken panjenengan sedaya libeni maring anak kula fabi barakati judihi mongko kelawan sebab barokai lomane Abu Syekh wa i'tiqadihi lan i'tiqati Abu Syekh wa syafaqatihi lan walasi Abu Syekh wa tadarru'ihi lan DP-DP-ne Abu Syekh nala merko-merkole ibnuhu sapa putra lanange Abu Syekh ma ing apa-apa nala kang merkole sapa ibnuhu wa yashtariya lan yento tuku sapa talibul ilmi ini atop kepada ayat ta'awwadha. Jadi wayam bagi ayashtariya
Jadi ada buangan an yang merupakan amil nasib. Wa yashtariya lan yento tuku sapa talibul ilmi bil mali kelawan artone al kutuba ing pira-pira kitab wa yastaktiba lan yento nuprih nulis sapa talibul ilmi fayakunu mongko ono apa se istiktab aunan iku nulungi alat ta'allumi wa ing atase belajar wa tafaqquhi lan ngudi-ngudi faham walaqad kana lan yakti teman-teman is ono li Muhammad ibn al-Hasani katwe Syekh Muhammad bin Hasan malun opo arto kathirun kang akeh hatta kana hingga ono lahu iku tetep katuwe Syekh Muhammad bin Hasan salasumiatin apa 300 minal wukalai saking pira-pira wong kang den pasrai ala malihi ing atasi artone Syekh Muhammad bin Hasan fa anfaqa mongko belanjaaken fa anfaqa mongko nginfakaken sapa Syekh Muhammad bin Hasan hu ing malahu hu ing artone Syekh Muhammad bin Hasan kullahu ya sekabehane mal fil ilmi ing dalem ilmu walam yabqa lan ora tetep lahu katuwe Syekh Muhammad bin Hasan saubun apa dodot nafisun kang edi faro'ahu mongko ningali hu ing Syekh Muhammad bin Hasan sopo Abu Yusufa sopo Imam Abu Yusuf sopo Syekh Abu Yusuf fi thawbin ing dalem dodot khalikin kang amoh fa arsala mongko ngutus sapa Syekh Abu Yusuf ilaihi maring Syekh Muhammad bin Hasan siyaban ing pira-pira dodot nafisatan kang edi-edi falam yaqbal mongko ora gelem nerima sapa Syekh Muhammad bin Hasan ha
ing thiyaban nafisatan faqala nuli dawuh sapa Syekh Muhammad bin Hasan ujjilalakum wa ujjilalana ujjila dan akeaken apa lakum sira kabeh wa ujjila lan den akhiraken apa lana kita innama lam yaqbalhu angin pasteni ora gelem nerima sapa Syekh Muhammad bin Hasan hu ing perkara wa illam wa ing kana sanajana ana qabulul hadiyati apa nerima hadiah sunnatan iku sunnah lima ro'a lima krono apa-apa ro'a kang ningali sapa Syekh Muhammad bin Hasan anna fi dzalika satuhune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono nerima hadiah madillatan ono ngasoraken li nafsihi maring awak dhewene Syekh Muhammad bin Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh laisa lil mu'mini ayyudhilla nafsahu laisa orano lil mu'mini iku tetep katwi wong mukmin apa ayyudhilla yen to ngasoraken sapa mukmin nafsahu ing awak dhewene al mukmin Bismillahirrahmanirrahim wa yanbaghi ayata'awwadha billahi ta'ala minal bukhli. Selanjutnya kita sebagai santri, sebagai orang yang tahu mengaji tentang agama secara khusus, karena mondok ngaji ini, kita mondok ini berarti mendalami agama secara khusus. Wa yanbaghi ayata'awwadha billahi ta'ala minal bukhli. Kita harus mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar terlindung minal bukhli, terjaga dan terlindung dari penyakit bukhl. Bukhl itu adalah kikir. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, karena Nabi bersabda ayyudain adwa'u minal bukhli. Mana ada atau di antara penyakit-penyakit yang ada ini yang lebih parah dan lebih kronis tidak ada dibanding dengan bukhl atau kikir. Artinya apa? Bahwa kikir ini adalah suatu penyakit batin yang paling kronis, yang paling berbahaya dan paling memberikan efek kurang baik untuk kebaikan seseorang, baik di dunia bahkan nanti ke akhirat.
Lah ini penting. Kita sebagai santri, kita sebagai orang yang belajar ilmu agama secara khusus, ini harus memahami itu. Bahwa orang yang bukhel, orang yang orang yang kikir, ini enggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Justru sebaliknya, orang kikir ini akan mendatangkan malapetaka yang luar biasa dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, ayyudain adwa'u minal bukhl. Mana ada penyakit-penyakit batin yang lebih berbahaya daripada penyakit kikir. Cak matura na cerit atau cerai. Ada penyakit sepaling bahaya kecuali penyakit kikir. Karena biasanya kalau orang ini kikir, sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan, kalau orang ini kikir, orang kleket kata orang Madura atau orang cerik, ini yang pertama bahayanya. Kenapa oleh Nabi dikatakan paling berbahaya dan paling kronis? Karena yang paling utama adalah tidak mau bersyukur biasanya. Orang yang kikir itu. Lah kalau orang ini sudah tidak mau bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, maka sulit akan mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Lah, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika pandai bersyukur, sungguh kata Allah, aku akan menambah nikmat kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar atau kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur, maka inna adzabi lasyadid, ingat siksaku sangat pedih. Kalau orang sudah tidak bersyukur, ini pasti awalnya dari kikir. Kenapa? Karena orang bersyukur itu bagi orang yang berpunya, bagi orang yang kaya, bagi orang yang berharta adalah meninfakkan atau mensedekahkan dari kelebihan hartanya. Dan sadar bahwa wa fi amwalikum, di dalam harta kalian ada harta orang lain yang seharusnya kau berikan kepada mereka. Ini bagi orang yang sadar dan mau bersyukur. Orang yang medit, orang yang cerai, bagi orang yang keleket, ini tidak mau seperti itu. Selalu kurang dan kurang, selalu eman untuk diberikan kepada orang lain. Padahal sebenarnya manusia ini adalah harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Di samping dengan mengatakan alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, telah memberikan anugerah, memberikan kenikmatan, rahmat yang luar biasa kepada kita. Ini secara lisan. Tapi secara arkan, secara anggota, bahkan dari apa yang kita miliki, rajin kita memberikan kelebihan harta itu kepada orang lain. Ini pertanda syukur. Seperti halnya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya sehat adalah memperbanyak ibadah.
Karena diberi kesehatan oleh Allah, kita jangan malas-malas melakukan ibadah. Kita diberi tambahan rizki oleh Allah, diberi kelebihan harta. Cara bersyukurnya adalah berinfak dan bersedekah kepada orang lain yang tentunya itu sangat membutuhkan. Lah maka pantas kalau Nabi mengatakan ayyudain adwa'u minal bukhl. Ada selebih parah, tidak ada yang lebih kronis dibanding penyakit bukhl. Penyakit batin berupa kikir. Karena yang pertama, dia tidak akan bersyukur. Yang kedua, bahayanya adalah dia tidak akan menerima apa yang menjadi ketetapan Allah kepadanya. Ini bahayanya. Orang yang kikir biasanya tidak akan menerima apa yang telah menjadi bagian Allah kepadanya. Dia ingin dan kurang terus. Ingin dan kurang senantiasa tidak qanaah. Tidak menerima apa adanya. Ini bahayanya. Sedangkan orang kalau sudah tidak qanaah, tidak bisa menerima apa adanya, lah ini biasanya orang ini selalu berharap dari pemberian orang lain. Bahkan kadang-kadang yang paling mengerikan, dia justru akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena dia tidak merasa cukup apa yang ada pada dirinya. Padahal manusia ini yang menjadi kebutuhan hidup hanyalah ia bisa makan satu piring, satu kali makan. Kalau makan 2 kali ya 2 piring. Kalau makan 3 kali ya 3 piring. Selebihnya itu hanyalah untuk keluarga dan orang lain tentunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak dermawan alias orang kikir itu biasanya gampang dia hasut. Apa hasut? Iri hati, dengki kepada orang lain. Orang hasut dengki itu adalah selalu berharap nikmat yang ada di orang lain itu tidak langgeng dan ingin ia miliki. Tidak senang melihat orang senang, dia susah melihat susah melihat orang senang, senang melihat orang yang susah. Nah, itu ciri-ciri orang yang sakit penyakit hasud atau penyakit iri hati. Dan ini bermula dari penyakit yang namanya bukhl, apa? Kikir. Maka tidak heran nanti surga itu haram dimasuki orang yang kikir. Coba. Orang yang kikir haram masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Karena banyak dampaknya. Lah kalau orang ini sudah punya penyakit hasud, iri hati, dengki, lah ini repot. Tidak senang melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Enggak suka kepada orang lain. Akibatnya dalam bersosial, dalam bermasyarakat, ia dikucilkan. Dan ia akan muncul penyakit batin. Karena tidak bersyukur dan punya penyakit yang seperti itu, biasanya di samping tidak qanaah, tidak menerima adanya, tidak menerima apa adanya, dan penyakit hasud ini juga akan lebih parah.
selalu kepada orang lain benci dan tidak senang. Tetangganya bisa beli sepeda ontel, dia sudah mulai sesak nafas. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun berikutnya tetangga bisa bangun rumah. Wow, dia juga akan lebih sesak hatinya. Apalagi setelah bangun rumah, tetangganya bisa bangun tempat-tempat di sekitarnya berupa penghasilan yang nanti bisa didapat dari bangunan itu, seperti membuat tuku, ya kan? Tambah sesak. Apalagi setelah itu ditambah karena sukses dan dia ikhlas, orang yang diiri hati itu lah, bisa beli kendaraan roda 4. Maka nafasnya semakin sesak, bahkan sudah Senin Kemis mau mati. Mendengar lagi dia bisa beli tanah di tempat lain, di pekarangan lain, dan ia sudah bisa mendaftarkan ibadah haji. Dia langsung mati. Apa? Karena dia punya penyakit hasud. Dan ini munculnya dari penyakit bukhil. Betul? Ini yang ketiga. Yang keempat, akan suudzon kepada manusia, bahkan ia akan berani suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Menyangka Allah tidak adil. Waduh, ini bahaya. Bahaya. Kalau sudah menyangka Allah, berpraduga Allah tidak adil, waduh, ini bahaya. Padahal apa yang telah Allah perbuat atas hamba-hambanya ini, pasti ada hikmah di balik semua itu. Betul? Mungkin Allah memberikan miskin kepada seseorang, diciptakan menjadi orang miskin di dunia, tapi nanti akan jauh lebih mulia di akhirat, karena ia akan masuk ke surga selisih 500 tahun dibanding yang kaya. Itu akan berprasangka jelek kepada Allah. Ini yang paling berbahaya, apalagi kepada orang lain. Ini. Dan yang keempat dan yang kelima adalah orang yang kikir ini, apa yang menjadi pemberian kepada orang lain, bahkan yang dimakan oleh dirinya sendiri, biasanya sudah mengandung penyakit. Karena kikir. Kalau enggak sudah dapat 1 bulan di kulkasnya, maka tidak ia berikan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang yang ia makan sendiri, itu ditumpuk, sampai yang ia makan adalah sudah berulat dan bahkan sudah berpenyakit, karena dari bukhalnya, dari kikirnya yang ia miliki penyakit hati dan penyakit batin itu. Inilah bahaya bagi orang yang memiliki penyakit bukhal atau kikir. Maka pantas kalau Nabi bersabda, ayyuda'in adwa'u minal bukhl. Gak ada penyakit dari sekian penyakit batin yang ada ini yang paling berbahaya, yang paling kronis dan paling mematikan adalah kecuali penyakit bukhl atau kikir. Kata orang Madura, cerek, keleket, cepleng ada lem. Paham itu? Nah, jadi kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak memiliki penyakit bukhl. Karena di dunia akan menjadi orang yang sengsara, di akhirat akan diharamkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kana Abu Syekh
Al-Imam Al-Ajal Samsul A'imah Al-Halwani faqiran yabi'ul halwa'a wa kana yu'ti al-fuqaha minal halwa. Ada seorang ayah guru besar Al-Imam Al-Ajal Samsul A'imah Al-Halwani. Ini beliau fakir, tergolong orang ekonominya di bawah garis tengah, artinya menengah ke bawah. Bisa dibayangkan yabi'ul halwa, dia hanya punya profesi menjual manisan. Gampangnya kalau kita sekarang jual es keliling lah. Manisan, ya manisan apa saja dibuat manisan. Lah, tapi karena hebat dia punya penyakit dermawan, tidak punya penyakit kikir, tapi dia punya sifat dermawan, jauh dari penyakit kikir. Beliau ini yu'ti al-fuqaha minal halwa. Beliau ini dari dagangannya yang sedikit itu, walaupun dia fakir, walaupun beliau ini tidak tergolong ekonomi menengah ke atas, tapi menengah ke bawah, rajin sedekah. Apalagi dia berjumpa dengan fuqaha, dengan santri dan para kiai, orang-orang yang alim fikih, orang-orang santri, orang-orang ulama, ini senantiasa dari barang dagangannya ini diberikan kepada mereka. Waqala, dan beliau wayaqulu, dan beliau mengatakan kepada orang alim fikih itu setelah memberinya manisan dari barang dagangan itu, ud'u libni, wahai ulama-ulama alim fikih, minta tolong didoakan anakku agar menjadi orang-orang yang juga alim fikih kayak engkau para ulama-ulama ahli fikih. Ini coba. Jadi bermohon meminta agar didoakan untuk kepentingan putra-putranya. Maka fabi barakati judihi wa atiqadihi, sebab barokah kedermawanannya, i'tikadnya, wa syafaqati, dan belas kasihannya, wa tadarru'i, dan tadarru'nya, nala benuhu manalah, putranya jadi orang sukses, juga menjadi orang alim, menjadi orang yang alim fikih, menjadi ulama-ulama besar, berkat atau barokah kedermawanan, barokah i'tikadnya, barokah syafaqahnya, dan barokah tadarru'nya, itulah anak-anaknya menjadi orang alim, menjadi orang yang ahli fikih. Inilah kehebatan orang yang dermawan. Selanjutnya washtariya bil mal al-kutubah. Sebagai santri harus beli kitab dengan harta-harta yang ada. Kalau kalian ngaji, harus bawa kitab, beli dari uangnya. Bapaknya juga harap memperhatikan kita sebagai orang tua, nanti kalian menjadi orang yang sudah punya anak, anaknya ngaji dan mondok, ingat segera ditanyakan keperluan kitabnya ketika mengaji itu. Kadang-kadang kan ada santri itu borosnya bukan main, sudah diberi sangu, diberi diberi uang untuk beli kitab, seragam maupun uang jajannya, ternyata dihabiskan beli rokok semua. Ini bahaya. Malah dia ngaji gak bawa kitab, ngaji gak bawa alat untuk bisanya dia memahami pelajaran kitabnya secara mendalam. Seperti yang pernah diceritakan oleh Al-Habib Sayyid
Muhammad Amin Ad-Duhaibi, ya kan? Cucu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cerita beliau itu kan, satu ketika ada orang tukang penggali kubur. Tukang penggali kubur itu satu ketika ada seorang perempuan datang minta tolong digaliin kubur untuk seseorang. Orang perempuan ini yang minta tolong kepada tukang penggali kubur. Digali sudah kubur. Selesai, datanglah jenazah itu dibawa ke kubur. Sebelum jenazah itu diturunkan ke tempat kuburan itu, penggali kubur itu heran dengan dikejutkannya dari kubur itu loh muncul cahaya yang luar biasa, putih, seolah-olah ada pintu dan ada orang mengendarai kuda putih, dan orang itu berpakaian jubah putih, serta di belakangnya itu penuh sinar-sinar putih. Begitu diturunkan, ternyata jenazah itu tidak ada lain yang yang menerima atau yang nampan, kata orang Madura, jenazah itu kecuali orang yang sedang mengendarai kuda putih itu dan juga berjubah putih, dan di suatu tempat itu bersinar putih terang kayak lampu yang betul-betul terang. Lah, melihat kejadian yang sangat aneh itu, sampai penggali kubur itu semaput dan tidak ingat kejadian itu, yang pada akhirnya semua orang ikut melakukan upacara pemakaman itu, dan dia pulang dengan kondisi semaput, tidak sadarkan diri. Tidak selang lama dari itu, sang perempuan yang pernah minta tolong digaliin kubur untuk seseorang itu datang lagi beberapa tahun kemudian. Ternyata setelah digali kubur juga sama seperti itu. Sang jenazah setelah datang mau diturunkan ke liang kubur itu, ternyata ada semacam pintu yang terbuka lebar, penuh sinar, dan ada orang mengendarai kuda putih, berjubah putih, penuh sinar juga yang sangat menawan. Inilah yang menerima jasad dan jenazah itu. Kemudian dibawanya. Secara zahir orang melihat bahwa jenazah itu dikuburkan di tempat itu, tetapi hakikatnya jenazah itu ada yang membawanya keluar dari alam kubur itu dan dibawa terbang oleh pemuda berjubah putih, mengendarai kuda putih, bersinar putih, wajahnya berseri-seri juga memutih, dan seterusnya. Setelah dikuburkan, orang yang penggali kubur itu mendatangi sang ibu itu, ditanya, "Wahai perempuan, siapa gerangan yang 2 kali kau suruh galiin kuburnya? Ini ada suatu hal yang sangat aneh. Ada hal yang sangat menakjubkan dan mengagumkan. Kira-kira siapa mereka? 2 kali engkau menyuruhku untuk menggali kubur, kejadiannya sama, mengagumkan, menakjubkan, bahkan membuat
aku pingsan dan heran, tidak pernah aku temukan seperti itu. Sang ibu itu menjawab bahwa itu adalah kedua-duanya adalah anakku. Yang pertama adalah sang kakak dari yang meninggal. Kedua, dia rajin mencari nafkah, mencarikan uang untuk adiknya yang sedang menuntut ilmu. Dan yang kedua itu, adiknya yang rajin dan kerasan di pondok, serta pandai mengaji dan sehingga menjadi orang alim. Kemudian dia menyimpulkan bahwa orang yang mondok, yang ngaji, menekuni ilmu agama dengan penuh semangat, rajin, ikhlas, ini nanti ketika pada saatnya Allah akan memanggilnya, ia tidak akan hanya terkubur di dunia, tapi langsung dibawa jasadnya, bahkan ruhnya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditempatkan yang layak dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sang kakak rela karena dia kedua-duanya pernah menjadi anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, hanya ibu dan dua bersaudara itu. Tidak lagi bisa siapa yang akan mencari nafkah kecuali kakaknya yang berkorban untuk mencari nafkah untuk sang adik, biaya hidup dan biaya dia mondok di pesantren. Lah, akibat inilah dengan amal yang seikhlas itulah untuk mencarikan nafkah untuk sang adik, juga matinya sama dengan sang adik. Allah akan memuliakan jasadnya, memuliakan ruhnya, ditempatkan di suatu tempat yang sangat layak dan sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam kuburnya yang mengadakan upacara pemakaman bukan orang biasa, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lah, untuk itu kalian kalau nanti menuntut ilmu, anaknya sudah punya anaknya mondok, tolong diberi nafkah yang sebagaimana mestinya dan tentunya sesuai kemampuan. Insya Allah tidak hanya anaknya yang Allah muliakan, tapi orang tuanya juga akan jauh lebih mulia dari sang anak, karena ialah perantara suksesnya sang anak itu. Seperti halnya tadi, seorang Abu Syekh ini punya kemampuan di bawah rata-rata dalam ekonominya, tapi rajin sedekah dan minta doa kepada para fuqaha. Dia sedekah kepada fuqaha, kepada santri, kepada ulama, ahli fikih. Lah, doa itulah yang kemudian akan memberikan manfaat yang luar biasa terhadap putranya. Maka bi barakati judi, berkat kedermawanannya, iktikadnya, berkat kebelas kasihannya, berkat tadarruknya, putranya justru menjadi orang yang alim, menjadi ulama besar. Kembali kepada cerita tadi, akhirnya penggali kubur itu sudah usia 45 tahun. Karena melihat begitu agungnya menuntut ilmu dan menafkahi orang yang menuntut ilmu itu, sekalipun sudah umurnya 45 tahun, dia pergi mencari seorang ulama, mencari seorang guru, seorang syekh, agar dia menjadi santrinya untuk belajar di tempat itu. Semula gurunya menolak karena sudah tua, usia 45 tahun. Biasanya usia 45 tahun ini sudah nggak bisa. Tapi dia karena tekun, rajin, dan punya kesadaran yang tinggi, ya tetap dapat
Mula-mulanya sang guru menolaknya. Tapi setelah diceritakan, apa motivasi yang membuatmu sekian umurnya sudah 45 tahun kok masih mau ngaji, kok mau masih belajar? Diceritakan kejadian yang pernah dia menjadi seorang penggali kubur, menemukan orang yang ahli ilmi, orang yang rajin mondok, orang yang kerasan di pondok, rajin belajar, meninggal dunianya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut orang yang menafakihinya. Lah karena itulah yang memotivasi dia untuk belajar di pondok pesantren. Lah sang guru dengan alasan yang telah dia sampaikan kepada sang guru, akhirnya sang guru menerimanya dan alhamdulillah dia akhirnya menjadi ulama besar. Barokah apa yang ia menjadi kesadarannya, keinginannya dan cita-citanya ingin menjadi orang alim, karena jadi orang alim adalah di samping pahalanya besar di sisi Allah, dan ketika meninggal dunia akan diberi penghormatan yang luar biasa, yang memberikan penghormatan itu dalam upacara pemakamannya bukan orang biasa, tetapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh dan jasadnya tentu ini ditempatkan di tempat yang sangat layak, dihormati dan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sementara, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa banyak memanfaat masalah bagi kita sekalian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fatina Rabbi alana wa qarabatina wa nakinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fatina wasfaki ahlana wa qarabatina nakinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fatina wasfaki ahlana wa qarabatina nakinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hassil maqasidana wa dijami hajatina wa tammim amanana wa syarabana والصحي أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الله